tim STIE Bangkinang. Hari ini kami berada di Desa Ranah Air Tiris. Ingin menelik sedikit usaha kecil mikro menengah yang ada di Desa Air Tiris ini, yaitu usaha cuka karet. Nah, sekarang kita langsung nih bersama tenaga ahlinya nih ya Pak. Tenaga ahli dari cuka karet nih ya, Bapak Azwil Bapak BNS Azwil Esos. BNS Esos. Ya Pak, sebelumnya nih kami memperkenalkan diri dulu Pak. Kami kan dari tim kreatif STIE Bangkinang. Di sini kami juga ingin menelik usaha-usaha yang ada di daerah-daerah khususnya di Kabupaten Kampar. Nah, kebetulan ini usaha yang sedikit unik nih Pak, cuka karet. Nah, kami minta izin sedikit mengetahui mengenai cuka karet ini Pak, usaha yang Bapak jalani. Oke. Ini kalau boleh tahu nih Pak, usahanya sudah berapa tahun berjalan Pak? Oh, usaha ini berjalan lebih kurang 25 tahun. 25 tahun? Ya. Oh, bahkan kita belum lahir mungkin ya Pinky. Iya. Dan ini usaha cuka karet, ada mereknya nggak Pak? Mereknya ada. Yang pertama mereknya yang biasa Bulan Bintang. Cap Bulan Bintang. Yang kedua cap Gentong. Yang ketiga mereknya 88. Yang cuka merek bulan bintang itu cuka namanya cuka biasa, harga yang ekonomis. Yang kedua cuka cap gentong itu sedikit beda kualitas lah sama yang tadi. Ya, bisa dikatakan 3 kali lipat itu kekuatannya. Lebih mahal lah biasanya. Lebih mahal. Yang 88 ya sama gentong ini, cuma kemasannya yang 88 botol besar, yang 88 botol besar, yang gentong botol biasa. Kalau kami boleh tahu nih Pak, apa sih pertama kali yang membuat Bapak tertarik untuk mendirikan usaha cuka karet ini Pak? Oh, kami kan sebelumnya bikin usaha sendiri itu kan kerja sama orang. Jadi ikut juga pemasaran, jadi kita ada tahu prospek bagaimana ke depannya. Ini kan namanya cuka karet ya Pinky. Ini maksudnya cuka yang bagaimana nih Pak? Kan karet yang disadap itu kan keluar susu, Jadi susu ini tidak bisa dijual sebelum keras. Alat untuk mengkeraskan tadi itulah cuka tadi. Oh, itu guna cuka karetnya. Yang kedua tindakan preventif. Ya, preventif itu kan umpamanya cuaca bagus, orang nyadap karet. Karet turun pas berubah drastis cuaca mau hujan. Jadi cepat dia dikasih cuka karet tadi, yang disempurung tadi kan. Nanti kalau hujan pun tidak apa-apa, yang karetnya udah keras. Berarti kalau cuacanya tidak hujan gitu Pak, harus memang tetap dikasih cuka karet? Tidak perlu lah, tidak apa-apa. Oh, berarti itu tuh kalau misalnya second jam nanti beku sendiri. Oh, iya. Jadi beku sendiri, nanti setiap karet dalam tempurung saya disusun itu, nanti direkat sama yang bagus. Yang apa? Yang dikasih cuka tadi kan kerat, baru ditimbang. Nah Pak, dalam pembuatan cuka karet ini Pak, apa kandungan yang digunakan di dalamnya Pak? Asam sulfat sama air. Asam sulfat dan air. Nah, seperti yang kita ketahui kan asam sulfat ini berbahaya nih Pak kalau seandainya terkena anggota tubuh kita. Itu apa-apa aja APD yang diperlukan dalam proses pembuatan cuka karet ini Pak? Oh, untuk mata kita memakai, untuk safety untuk mata kita memakai kacamata. Kacamata dari plastik. Kalau untuk pernapasan kita pakai masker. Masker khusus lah, yang agak tebal kan. Dan selama proses pembuatannya nih, apa pernah Bapak terjadi sesuatu apa gitu Pak? Yang namanya kerja tetap ada risiko. Bagaimanapun hati-hati seseorang dalam melakukan aktivitas, namun risiko tetap ada. Nah, di dalam dalam cuka pemukul karet ini kan Pak, apa bedanya daripada cuka yang kayak untuk makan itu Pak? Kalau cuka karet terbuat dari asam sulfat. Cuka Untuk makan itu pakai asam sitrat. Misalnya
ini nih Pak, pemasaran yang sudah Bapak pasarkan cuka ini nih udah di mana saja Pak? Ya dari Riau ya, Riau Daratan, kayak di Rokan Hulu, Kuansing, Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Rumejaya, kecil Kabupaten Kampar masih Rumejaya ya. Terus lagi di daerah apa nama tuh, Rokan Hilir, Rokan Hilir ya juga. Berarti sudah beberapa dari Iya. dari Kabupaten Kampar. Emang ya, udah 25 tahun kok berdiri, ya alhamdulillah lah kalau masalah pemasaran udah luas ya. Di dalam usaha Bapak ini seperti apa pembukuannya Pak? Ya pemukulnya kok personal ya, barang yang harus dibeli, barang yang sudah dijual cuma gitu aja kan. Berapa keuntungan apa itu aja. Bagaimana Pak kendala yang ada di usaha Bapak ini? Kendala ya. Kadang-kadang kayak supply banyak, demand kurang. Ya, yang demand ini penyebabnya ya karena cuaca. Musim hujan itu juga kurang laku. Orang nak turun menyerap karet. Yang kedua adanya perlu susahnya botol kan, botol-botol bekas ini. Seperti yang Bapak bilang tadi ya Pak. Bagaimana nih Pak, kami nih dari mahasiswa STIE Bangkinang membantu untuk pembukuan dari usaha Bapak ini Pak. Ya boleh lah, apa salahnya. Dan kami juga akan membantu memasarkan usaha Bapak. Ya, boleh. Baik itu khususnya di Kabupaten Kampar dan juga di kabupaten-kabupaten yang lainnya Pak. Mana belum bisa nanti STIE bisa go internasional kan? Ya. Kan lagi. Ya. Nah Pak, mungkin itu saja seputar pertanyaan yang ingin kami tanyakan Pak. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu nih ya Pak untuk kami. Iya, sama-sama. Ya, nah Pak, bagaimana kalau kita melihat bagaimana proses produksi dari cuka karet ini Pak? Oh, oke lah, ya kita ke sana. Nah, boleh ya Pak? Oke. Oke Pak. Ya, Pak. Baik Pak, ini bagaimana proses pembuatan cuka yang biasanya Pak? Yang biasa, yang pertama satu dragon asam sulfat Yang bisa yang 25 liter asam 25 sulfat. liter. Berat bersih lebih kurang 40 kilo. Dimasukkan ke drum ini, habis itu ditambah dengan air 75 liter. 75 liter. Oh, 75 liter lagi. 75 liter. Jadi mencapai nanti hasilnya 100 liter. Bisa untuk menghasilkan cuka lebih kurang 30 lusin. 30 lusin cuka. Ya. Nah, itu untuk proses menunggunya nih Pak setelah dicampur. Dimasak malam menunggu paling tidak kurang 6 jam. 6 jam. 6 jam habis dingin bisa berisi. Tunggu pendinginan baru bisa dimasukkan ke dalam botol-botol Pak. Iya. Ini biasanya kalau untuk cuka yang biasa nih Pak, ke daerah-daerah mana aja Bapak masukkan nih Pak? Kalau cuka biasa ya sama. Kalau buat di daerah Kampar, Kampar Utara, Rumejaya saya ngisi. Kalau daerah Teluk Kuantan itu bapak ngisi. Kalau yang daerah Indragiri Hulu anaknya. Indragiri Hulu anaknya. Oh iya ya. Jadi ini jenis usaha keluarga nih ya Pak. Bisa kata gitulah. Dan kita lanjut ke cuka yang super yang seperti Bapak bilang tadi ya Pak. Lalu kemudian Pak, bagaimana cara pembuatan cuka yang supernya nih Pak? Oh yang super 100 untuk pembuatan 100 liter ya. 100 liter cuka. Cuka tadi ini dipergunakan memakai 3 dragon ini lebih kurang 75 liter. Iya. Ya, selebihnya tuh apa? Airnya nanti. Airnya nanti sampai 100 liter, berarti airnya cuma 25 liter. Iya ya, Pak? sedikit, makanya bilang super. Oh iya. Komposisinya lebih apa? Lebih kuat gitu. Kuat. Ini contohnya. Barangnya nih contohnya. Kenapa? Ya, cuman ini lebih diisi penuh ya Pak dibanding yang sebelumnya. Bukan ini, botol ini kecil, makanya penuh. Kalau normal biasa aja sama aja. Tetap diisi 200 liter. Ini kan sama aja. Oh iya, tetap Sama. diisi 200 liter. Jadi kalau misalnya dalam 100 liter juga menghasilkan 30 lusin. 30 lusin. Cuma dijual dengan harga yang berbeda.
dengan yang tadi. Oh, kalau untuk harga satuannya yang tadi berapa Pak? Itu 1 lusin 30.000. Oh, satu lusin 30.000. Kalau yang ini super? 60.000. Hmm. 60.000. Kalau ditanya mana yang lebih banyak minatnya nih Pak? Yang super atau yang biasa? Tergantung daerah. Oh, Istilahnya sama beras. Beras yang bagus ada yang orang yang kaya. Kalau yang bulok ya yang asal hidup. Iya. Lalu Pak, tadi kan setelah dicampurkan 75 liter asam sulfat bersama 25 liter air, Iya. itu apa proses selanjutnya nih Pak? Entah Oh, ditunggu yang atau pertama gimana? ditunggu paling kurang 1 hari semalam. Ini panas ini semuanya ada Oh. panas. Jadi setelah diaduk nunggu dingin lebih kurang paling kurang 3 jam baru dingin tuh. Baru bisa diisi. Kalau Baru bisa pecah diisi betul. kan? Iya. Jadi Pak, biasanya dalam pembuatan cukai ini Pak, Bapak membutuhkan karyawan atau Bapak sendiri nih yang langsung turun? Oh, kami pas kebetulan saya yang ngolah, yang apoteker, adik saya isi. Iya. Jadi Bapak yang ngolah, yang isinya beda lagi nih ya Pak. Lain. Dalam satu hari itu biasanya berapa liter tuh Pak Bapak bikinnya Pak? Tergantung apalah keadaan. Anda bisa kita pastikan mesti berapa. Ini biasanya cuma 1 hari 1 kali cuma bisa. Oh, Karena nunggu pendinginan. tunggu. Berarti memang 30 liter itu 30 lusin itu memang udah dipastikan ya dalam satu hari itu ya Pak. Ya, sekarang begini kan sekarang musim hujan. Iya. Ya, musim hujan jadi permintaannya kurang.